没见到他之前，我也很抵触这门亲事，而且和别的男人不一样。穆家与秦家交好，你再支付我30万金币，还没有谁能昧了我的钱。发现你的未婚夫真的很特别。去结账吧，钱给我点面子嘛。行，我付。啊，北天帮了我大忙，我去里屋沐浴更衣。Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Mimin doain semoga masih diberi semangat dan selalu ceria dalam menjalani hari-harinya ya. Di video kali ini Mimin akan melanjutkan membahas Donghua berjudul Dan Dao Zizun atau Alchemy Supreme episode ke-8. Seperti biasa, sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini dan belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian-kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, gak usah berlama-lama, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Scene awal episode kali ini diperlihatkan Muransi yang memperkenalkan Su Beitian dengan seorang wanita bernama Qianli. Diketahui kalau Qianli ini adalah satu-satunya sahabat wanita yang dimiliki oleh Muransi. Ekspresi kaget pun diperlihatkan oleh Qianli karena dia tidak menyangka kalau Muransi sudah bertunangan dan akan segera menikah dengan Su Beitian. Di saat yang sama, Su Beitian sendiri merasa risih karena Muransi terus-terusan menempel di tubuhnya karena ya sebelumnya tidak ada perjanjian di antara mereka kalau Muransi akan bersikap seperti ini. Muransi sendiri kemudian mengiyakan kalau Su Beitian adalah tunangannya serta menceritakan kalau pertunangan mereka disebabkan oleh hubungan antara keluargamu dan juga keluarga Su. 没见到他之前，我也很抵触这门亲事，而且和别的男人不一样。穆家与秦家交好。 Ternyata sikap dari Muransi yang pamer kemesraan di depan Qianli karena dia punya tujuan khusus. Muransi ini berharap kalau Qianli menyelidiki pertunangan di antara Su Beitian dan juga dirinya, yang bahkan keluarga Qin juga belum mengetahui perihal hal tersebut. Di satu sisi, Su Beitian tiba-tiba saja merangkul Muransi untuk menunjukkan kalau dia juga bisa berakting di depan Qianli. Namun bukannya senang, Muransi malah kelihatan mencubit punggung dari Su Beitian agar dia melepaskan rangkulan tangan dari pundaknya. Karena tidak ingin terus-terusan dicubit, Su Beitian pun pada akhirnya berkata kalau sebaiknya mereka mengobrol di dalam saja. Beberapa saat kemudian, ketika sudah berada di meja makan, Muransi berkata kalau makanan kali ini dia akan mentraktir karena Qianli adalah orang luar pertama yang mengetahui pertunangannya dengan Su Beitian. 今天这顿我们请你。听冉熙说你是饶河镇人。 Qianli pun kemudian bertanya apakah Su Beitian berasal dari kota Rauhe dan belum lama ini sudah masuk menjadi murid di Akademi Lanhuo. Su Beitian mengiyakan kalau dia berasal dari kota Rauhe dan sudah menjadi murid Akademi Lanhuo seperti yang dikatakan oleh Qianli. Qianli pun lantas bertanya lagi kenapa Su Beitian bisa bertunangan dengan Muransi. Muransi pun menjawab kalau dulu kakek dari Su Beitian adalah seorang alkemis yang pernah menolong kakeknya dan sejak saat itu keluarga Su dan juga keluargamu mereka mempunyai hubungan yang cukup baik. Jadi masing-masing dari keluarga mereka memutuskan untuk menjodohkan Su Beitian dan juga Muransi sejak mereka baru dilahirkan. Di saat itu pula Muransi juga bertanya kabar dari kakek Qianli yang diketahui memang sudah penyakitan. Qianli menyebutkan kalau kondisi kakeknya sekarang semakin parah dan sudah lama koma sejak beberapa waktu yang lalu. Diketahui kalau keluarga Qin mereka sudah mencoba untuk mencari seorang alkemis atau ahli pengobatan untuk mencoba menyembuhkan si kakek, namun ya hasilnya tetap saja nihil dan tidak ada perubahan sama sekali. 我身体大不如前。这蓝火城无人能医吗？ Bahkan keluarga Qin juga sudah mendatangkan Tuan Eidi yang merupakan seorang alkemis terkenal dari kota Lanhuo dengan gelar bintang 3-nya.
Mendapati semua informasi ini, Subetian lantas berbicara kalau dia punya sebuah pil penyembuhan yang bisa dibilang cukuplah ampuh untuk mengobati berbagai macam penyakit. Mendengar hal ini pun sontak membuat Qianli kaget karena dia pernah mendengar dari Tuan AD kalau pil penyembuhan yang disebutkan oleh Subetian bisa untuk mengobati sang kakek yang sedang sakit. 不知你听过回灵丹吗？ 回灵丹能医治爷爷的病。 如果你想要，我可以卖给你。 Aku memang punya pil penyembuhan, kalau kau mau aku bisa menjualnya kepadamu, ucap Subetian yang mulai berbisnis dengan Qianli. Sontak hal ini pun membuat Muransi sedikit kesal karena menurutnya Qianli adalah teman baiknya, jadi kenapa Subetian tidak memberikan pil penyembuhan tersebut secara gratis tanpa biaya sepeser pun. Subetian menjelaskan kalau pil penyembuhan ini dia dapatkan dengan sumber daya yang tidak sedikit, jadi kali ini dia tidak bisa untuk memberikan pil tersebut secara cuma-cuma. Terlihat Qianli sendiri sama sekali tidak keberatan jika Subetian ingin menjual pil penyembuhan tersebut, serta bertanya berapakah harga yang dipatok oleh Subetian untuk sebiji pil penyembuhan itu. Ketika Subetian menyebutkan 300.000 koin emas, Muransi langsung menjewernya karena menganggap kalau harga yang ditawarkan sangatlah mahal. 斐天，你疯了！ Subetian beralasan kalau pil penyembuhan sangat bermanfaat bagi kehidupan seseorang dan bahkan bisa menyelamatkan orang tersebut dari kematian. Jadi harga 300.000 koin emas yang dia patok sangatlah pantas diberikan untuk satu butir pil penyembuhan. Qianli sendiri tidak keberatan dengan harga yang ditawarkan asalkan pil penyembuhan yang diberikan oleh Subetian adalah pil penyembuhan yang asli dan bukan KW-KW-an. 这回灵丹是真的。 Subetian pada akhirnya menunjukkan pil penyembuhan di hadapan Qianli dan juga Muransi sembari berkata kalau Qianli bisa menggunakan pil penyembuhan kepada kakeknya terlebih dahulu dan jika nanti kakeknya sudah sembuh barulah pembayaran 300.000 koin emas dilakukan. Momen ini pun membuat Qianli bertanya apakah Subetian tidak takut kalau keluarga Qin mereka tidak membayar 300.000 koin emas tersebut. Dengan tegas Bang MC kita menjawab tidak ada seorang pun yang bisa lolos atau kabur darinya jika sudah berhutang sesuatu. 你再支付我30万金币，还没有谁能昧了我的钱。 发现你的未婚夫真的很特别。 Ketegasan dari Subetian ini tentu saja mendapat pujian dari Qianli yang menganggap kalau tunangan sahabatnya Muransi adalah orang yang cukup istimewa. Dan yap, pada akhirnya kesepakatan antara Subetian dan juga Qianli selesai dilakukan. 好，一言为定。 Singkat cerita, ketika mereka semua sudah selesai makan, Muransi merengek kepada Subetian karena ternyata dia tidak membawa uang yang cukup untuk mentraktir mereka semua. Dan pada akhirnya kali ini Muransi meminta Subetian untuk membayar semua makanan terlebih dahulu. 去结账吧，钱给我点面子嘛。行，我付，我付。北天帮了我大忙。 Di saat Subetian hendak berdiri membayar tagihan, tiba-tiba saja Qianli melarangnya karena semua makanan di sini akan dia yang membayar. Hal tersebut dia lakukan tidak terlepas karena Subetian sudah membantu keluarga Qin dengan menjual pil penyembuhan. 我的钱买修炼资源都花了呀。 钱一般放在蜘蛛身上。 Setelah membayar tagihan, Qianli berpamitan pulang kepada Subetian dan juga Muransi karena saat ini dia harus buru-buru untuk memberikan pil penyembuhan kepada si kakek. 好，回见。 Singkat cerita, Subetian bersama dengan Muransi serta ditemani oleh Zizu pergi ke sebuah rumah untuk bermalam di rumah ini. Sampai di dalam rumah, Subetian langsung bertanya apa yang hendak dilakukan oleh Muransi ketika mereka menginap di rumah ini. Muransi pun kemudian menjawab kalau dia ingin menggunakan batu memori untuk merekam kejadian di mana dia dan Subetian akan tidur bersama dalam satu ranjang dan akan mengirimkan batu memori tersebut ke keluarga mereka masing-masing. Waduh, adegan dewasa ini guys. Subetian sendiri kelihatan setuju-setuju aja asalkan Muransi tidak memanfaatkan momen ini untuk melakukan hal yang tidak-tidak di atas ranjang tidur. Sontak ucapan Subetian ini membuat Muransi kesel karena ya dia merasa kalau peringatan tersebut seharusnya dia yang mengatakannya kepada Subetian.
Su Beitian pun berkata kalau mereka tidak perlu berdebat dan cepat melakukan adegan tersebut karena ia diketahui Su Beitian ingin kembali berlatih di malam hari. Muransi pun akhirnya memutuskan untuk mandi terlebih dahulu dan mengganti pakaiannya sebelum pembuatan adegan dewasa tersebut dilakukan. 我去里屋沐浴更衣。 Singkat cerita, Muransi sudah selesai mandi dan terlihat Su Beitian langsung menelan air liurnya karena tergoda oleh kecantikan dari Muransi. Muransi kelihatan di sini meminta Su Beitian untuk menjaga pandangannya dan juga meminta Su Beitian untuk mandi terlebih dahulu sementara dia akan menunggu di atas ranjang tidur. Setelah Su Beitian pergi mandi, Muransi berbicara kepada Zizu untuk mengawasi pergerakan dari Su Beitian. Jika nanti dalam pengambilan adegan Su Beitian berani kurang ajar, maka Zizu dipersilahkan untuk mematahkan tangan dari Su Beitian. 蜘蛛，一会儿看好它。是。 Singkat cerita, Su Beitian sudah selesai mandi dan berganti baju. Kali ini giliran Muransi yang merasa tergoda dengan ketampanan dari Bang MC setelah dia mandi. Terpesonanya Muransi kali ini juga sekaligus menutup episode 8 kali ini ya teman-teman. Episode ke-9 masih diawali dengan adegan dewasa yang akan dilakukan oleh Su Beitian dan juga Muransi. Su Beitian terlihat mengejek-ejek Muransi di mana dia terus saja melihat badan dari Su Beitian yang baru saja selesai mandi. Raut ketidaksenangan pun diperlihatkan oleh Muransi karena dia menganggap sama sekali tidak punya ketertarikan kepada Su Beitian. Dia juga mengatakan kalau adegan dewasa ini hanya dilakukan untuk bukti semata. 看够了吗？我对你一点兴趣都没有。不过剩下的钱和零食。 Baiklah, mari kita mulai. Karena kau menjanjikan uang, maka aku akan melakukan sesuai perintahmu, ucap Su Beitian kepada Muransi. Su Beitian juga meminta agar Muransi membayar sisa uang yang dijanjikan setelah mereka melakukan adegan dewasa ini. 我希望你能尽快给我。守财奴。不要紧，蜘蛛，我已经准备好了，可以开始了。 Muransi pun segera meminta Zizu untuk menggunakan batu memori guna bisa mengambil gambar adegan dewasa yang akan dia lakukan bersama Su Beitian. Zizu pun kemudian mengeluarkan batu memori di hadapan mereka berdua dan di saat itu pula Muransi meminta Su Beitian untuk lebih mendekat karena untuk membuat adegan dewasa tersebut terlihat lebih nyata. 等下，会有破绽。 Di saat Muransi sudah tidur di pelukan Bang MC, terlihat kalau dia merasa cukup nyaman. Bahkan di sini Muransi sudah memejamkan mata dan meletakkan tangannya di dada dari Su Beitian. 怎么有种安心的感觉？那我拍了。 Zizu pun memulai proses pengambilan gambar sembari merasa heran apakah saat ini Muransi sudah mempunyai rasa cinta kepada Su Beitian. Karena dari yang terlihat sepertinya Muransi cukup nyaman di pelukan dari Bang MC. 真的对他有感觉，我们该回去了。 Zizu kemudian berbicara kalau pengambilan gambar sudah selesai, namun terlihat Muransi malah keenakan berbaring dan tidak sadar kalau proses adegan dewasa sudah selesai dilakukan. Sementara itu di kediaman keluarga Qin, Qianli meminumkan pil obat penyembuhan yang dia beli dari Su Beitian sebelumnya kepada sang ayah yang sedang koma. Dia sangat berharap dengan pil penyembuhan tersebut sang ayah bisa kembali sehat seperti semula. Beberapa saat kemudian datang kakak dari Qianli yang terlihat marah-marah serta menanyakan obat apa yang sudah diberikan oleh Qianli kepada sang ayah. Qianli pun menjelaskan kalau dia baru saja meminumkan obat penyembuhan yang dia beli dengan harga 300.000 koin emas kemarin. Mendapati Qianli bisa mendapatkan pil penyembuhan, kakak iparnya pun lantas bertanya siapakah orang yang sudah membuat dan memperjualbelikan pil penyembuhan tersebut. 你给老太爷吃了什么？小姑，我刚刚给老爷子。你这回灵丹哪儿来的？浅绿，关心则乱。
Di saat itu juga kakak dari Qianli meminta untuk tidak menambah masalah di dalam keluarga Qin, di mana menurutnya Qianli tidak boleh sembarangan dalam membeli obat untuk kesembuhan dari sang ayah. Sang kakak sendiri cukup khawatir jika pil penyembuhan yang dibeli adalah sebuah pil palsu, di mana mustahil sekali ada alkemis yang menjual pil tersebut hanya 300.000 koin emas saja. Si kakak juga meminta agar Qianli memverifikasi pil penyembuhan tersebut terlebih dahulu sebelum melakukan transaksi. 30万金币能买到吗？有没有鉴定这颗丹药的真伪？浅绿，你这是胡闹！ Qianli pun dengan sangat yakin meyakinkan si kakak kalau pil penyembuhan tersebut adalah pil asli dan bukanlah pil palsu atau pil tiruan. Di saat yang sama, kakak ipar dari Qianli meminta suaminya untuk tidak memarahi Qianli karena yang terpenting saat ini adalah kesembuhan dari ayah mereka. 大哥，你先别呵斥浅绿了。等我一会儿再收拾你。 Benar saja, setelah melakukan pengecekan terhadap sang ayah, kakak dari Qianli cukup kaget karena pil penyembuhan tersebut membuat sang ayah tersadar dari komanya. Sontak hal ini pun membuat mereka semua kaget karena ternyata pil penyembuhan yang dihargai dengan harga 300.000 koin emas adalah pil penyembuhan yang asli. Ekspresi senang pun diperlihatkan oleh Qianli karena pil penyembuhan yang dijual oleh Subetian adalah pil asli, serta hari ini keluarga Qin sudah terselamatkan karena kepala keluarga mereka sudah sehat kembali. 难道那回灵丹是真的？真的，我们秦家有救了。 Sementara itu di kediamannya, Subetian masih sibuk untuk berkultivasi dan di saat yang sama juga Ling Er masih sibuk menyempurnakan beberapa obat spiritual yang mereka dapatkan dari hasil bekerja sama dengan Muransi. 我们去蓝火巫府吧。 Karena hari juga sudah pagi, Subetian memutuskan untuk kembali ke Akademi Lan Huo. 蓝火巫府可以参悟繁衍至极的武道传承。 Singkat cerita, Subetian sudah sampai di Akademi Lan Huo. Dia langsung disambut oleh penatua Yan He yang langsung mengajaknya untuk mengikuti prosedur sebagai murid baru. 成为人中之龙。北天，你终于来了。是，六长老。 Sambil berjalan, penatua Yan He meminta Subetian untuk berlatih keras agar kultivasinya semakin meningkat, dan di sini penatua Yan He juga memberikan slip giok murid kepada Subetian untuk memudahkannya menjalani aktivitas di dalam akademi. 今后啊，你就在朱雀院有蓝火巫府的详细介绍。 Di saat itu pula ada dua orang murid lain yang sedang membicarakan Subetian karena keberhasilannya memasuki akademi dengan keterampilan bela diri elemen ganda. Selain itu, ternyata Subetian juga cukup populer karena keberhasilannya membantai Han Feng beberapa hari yang lalu. 有不懂的再来问我。你们的第一堂课。 Penatua Yan He juga memberitahu kalau ada sebuah tradisi di dalam akademi, yaitu murid-murid junior akan mendapat pelatihan dari murid senior selama 3 hari sebelum mereka resmi menjadi murid dari Akademi Lan Huo, yang mana berarti Subetian juga harus mengikuti tradisi tersebut. 时间定在了3日后，你好好修炼，别偷懒。是。 Penatua Yan He berharap kalau Subetian akan memberikan kejutan selama waktu 3 hari yang diberikan. Di depan mereka pada saat ini ada ruangan yang akan digunakan oleh Subetian untuk berlatih. Subetian! Setelah penatua Yan He pergi, Han Feng kembali mendatangi Subetian dan kali ini dia membawa seseorang untuk memberikan pelajaran kepada Bang MC. 怎么，上次的教训还不够？ Mendapati kalau Han Feng mendatanginya membuat Subetian merasa heran karena apakah Han Feng ini belum jera ketika sudah terbantai beberapa hari yang lalu. Han Feng pun menjelaskan kalau beberapa waktu yang lalu dia hanya kurang waspada saja, makanya bisa dikalahkan oleh Subetian. 上次是我大意了，才会输给你。 Pada hari ini dia sudah membawa seorang senior untuk membalaskan dendam. Orang lemah selalu saja membuat alasan untuk dirinya sendiri. Jika kau adalah orang yang cukup pintar, sebaiknya kau menjauhiku saja. Jika tidak, aku tidak akan bisa menahan lagi tanganku untuk memukuli wajahmu, ucap Subetian kepada Han Feng. 再揍你一顿。你还是交给我吧。 Sontak ucapan dari Subetian ini membuat senior dari Han Feng kesal dan langsung melakukan serangan cepat ke arah Bang MC.
Akan tetapi di sini Su Baitian lebih gercep untuk melakukan serangan dan membuat senior dari Han Feng langsung terluka. Bahkan di sini Su Baitian mengeluarkan teknik yang dia pelajari di air terjun beberapa waktu yang lalu untuk membuat si abang senior terkapar di atas lantai. Terkaparnya senior dari Han Feng ini juga sekaligus menutup episode 9 kali ini ya guys. Di awal episode ke-10 diperlihatkan Han Feng yang kaget karena kultivasi dari Su Baitian meningkat begitu pesat. Hal tersebut tentu saja karena Su Baitian berhasil dengan mudah memukul senior yang dia bawa. Diketahui kalau nama dari senior ini adalah Nanbao. Di satu sisi ternyata Nanbao masih belum menyerah dan mencoba kembali melakukan serangan kepada Su Baitian. Tapi tiba-tiba saja kaki dan tangan dari Nanbao langsung terikat oleh sebuah akar yang entah datang dari mana. Ternyata munculnya akar tersebut disebabkan oleh Qianli yang tidak terima jika Su Baitian diganggu oleh Han Feng dan juga Nanbao. Qianli pun bertanya apakah kondisi dari Su Baitian baik-baik saja setelah mendapatkan gangguan dari Nanbao. Su Baitian pun menjawab kalau dia hanya mendapat gangguan sedikit, jadi hal tersebut tidak akan mengganggunya sama sekali. Bang MC juga berpikir kalau kedatangan dari Qianli kali ini pasti untuk membahas pil penyembuhan yang sudah bekerja dengan baik. 北天，你没事吧？就凭他们还伤不到我，看来回灵丹起效了。 Sementara itu, Han Feng dan juga Nanbao tidak menyangka kalau Qianli mengenal Su Baitian. Diketahui kalau Qianli ini adalah seorang senior di Akademi Lanhuo, jadi tentunya dia cukup dihormati oleh murid-murid lain termasuk Han Feng dan juga Nanbao. Di sini Qianli kelihatan langsung memarahi mereka berdua karena kok bisa-bisanya berkelahi dengan murid baru di kediaman akademi. Karena seperti yang diketahui kalau selama di dalam Akademi Lanhuo, sesama murid dilarang untuk berkelahi. Karena adanya tekanan dari Qianli ini pula pada akhirnya Han Feng mengajak Nanbao untuk pergi meninggalkan Su Baitian. 北天， Setelah Han Feng pergi, Qianli pun berbicara kalau Su Baitian bisa melaporkan kepadanya jika di lain hari Han Feng dan juga Nanbao kembali mencari masalah. Dia juga bersedia membantu Su Baitian untuk memberikan pelajaran kepada mereka berdua. Su Baitian sendiri menganggap kalau Han Feng dan juga Nanbao hanyalah badut, jadi dia tidak perlu sampai meminta bantuan dari Qianli untuk membereskan mereka. 你尽管找我，我来帮你对付他们。没什么大不了的。 Qianli pun kemudian bisa memaklumi hal tersebut sembari memberitahu tujuannya datang menemui Su Baitian adalah untuk berterima kasih. Diketahui pil penyembuhan yang diberikan oleh Su Baitian beberapa hari yang lalu sudah berhasil membuat ayahnya sembuh. Dengan memberikan sebuah token emas berisi uang sebanyak 500.000 koin emas, Qianli membayar harga yang dipatok oleh Su Baitian untuk satu buah pil penyembuhan. Dia juga melebihkan uang sebanyak 200.000 koin emas sebagai bonus dan rasa terima kasih dari keluarga Qin karena Su Baitian sudah bersedia membantu mereka. 谢谢你救了我爷爷，里面有50万金币。好，那我就不客气了。 Tanpa ragu-ragu Su Baitian pun langsung mengambil token emas tersebut sembari berterima kasih kepada Qianli. Dengan token berisi uang 500.000 koin emas tentu saja Su Baitian berharap bisa membeli beberapa sumber daya untuk meningkatkan kultivasinya. 可以放心修炼一段时间了。 Singkat cerita, di sebuah kolam, Su Baitian terlihat sedang berkultivasi setelah dia membeli beberapa sumber daya dari uang yang didapat. Benar saja dalam kultivasinya kali ini, Su Baitian berhasil menaikkan ranahnya ke ranah warrior tingkat 9 dengan begitu pesat. 终于踏进6星武者境了。
Setelah berkultivasi, Subetian akhirnya pergi makan malam dan kali ini adalah makan malam pertamanya di dalam Akademi Lan Huo serta Bang MC kelihatan cukup memuji makanan yang disediakan karena terlihat sangat lezat. 蓝火五斧伙食还不错。 Setelah makan malam selesai, Subetian memutuskan untuk kembali berlatih dan kali ini dia mempraktikkan sebuah langkah api karena berhasil mendapatkan teknik tersebut dari ingatan masa lalu leluhur keluarga Su. Bisa dibilang teknik langkah api ini adalah sebuah teknik berkualitas tinggi dan mempunyai 9 tingkatan. Selain itu, langkah api ini juga sangat mengandalkan ledakan dari 5 urat meridian di dalam tubuh Subetian untuk meningkatkan kekuatan dan kecepatan fisik. Bahkan ternyata teknik langkah api ini juga bisa dikombinasikan dengan teknik tinju Baoyuan yang dimiliki oleh Subetian. 烈焰步，共有9重劲，依靠可与抱元9重劲相辅相成，威力果然提升了许多。 Singkat cerita, Subetian kembali berlatih di dalam sebuah kolam. Kali ini dia berusaha menaikkan ranahnya ke ranah Martial Master karena diketahui saat ini ranah warrior tingkat 9 hanya butuh 1 langkah lagi untuk naik ranah ke tahap selanjutnya. Keesokan harinya, Subetian kembali ke aula halaman Akademi Lan Huo. Dia juga di sini melihat seorang murid yang familiar bernama Shen Guying yang ternyata juga berhasil masuk ke dalam Akademi Lan Huo. Selain itu, juga ada seorang gadis kecil yang menghampiri Subetian dengan riang gembira karena dia dan Subetian bisa berlatih bersama di dalam Akademi Lan Huo. BTW guys, Mimin juga belum dapat info ya nama dari gadis kecil ini. Diketahui selama beberapa tahun terakhir gadis kecil ini berlatih keras agar dia bisa masuk ke dalam akademi. Dan pada akhirnya hari ini dia berhasil masuk ke Akademi Lan Huo serta bisa berlatih bersama Subetian. Beberapa saat kemudian Penatua Yanhe memanggil semua murid baru untuk berkumpul di hadapannya. Dia juga langsung terkejut ketika mengetahui kalau Subetian sudah mencapai ranah warrior tingkat 9 dalam kurun waktu 3 hari saja. Meningkat pesatnya kultivasi dari Subetian ini tentu saja mendapat pujian dari Penatua Yanhe dan dia juga menganggap kalau Subetian adalah seorang jenius dengan elemen bela diri ganda. Selain itu, bisa dibilang kecepatan kultivasi Subetian hampir memecahkan rekor di Akademi Lan Huo yang belum pernah dicapai oleh siapapun. 不愧是双系天级五脉的，几乎创造了蓝火五斧。 Subetian sendiri berterima kasih atas pujian dari Penatua Yanhe. Dia juga mengungkapkan kalau sumber daya yang ada di dalam akademi juga sangat membantunya dalam menerobos ke ranah yang lebih tinggi dalam kurun waktu 3 hari. Perkembangan pesat dari Bang MC ini tentu saja membuat Han Feng dan juga Nan Bao merasa iri dan dengki karena Subetian sudah jauh lebih kuat ketimbang mereka berdua. Sesuai dengan perkataan dari Penatua Yanhe beberapa hari yang lalu, ujian pertama yang akan dihadapi oleh para murid-murid baru adalah bertarung dengan para senior yang ada di dalam akademi. Pertarungan ini sendiri dikhususkan untuk belajar satu sama lain dan bukan untuk melukai atau pamer kekuatan. Momen ini pun membuat gadis kecil kaget karena dia tidak menyangka harus melawan senior akademi ketika baru menjadi murid di Akademi Lan Huo. Penatua Yanhe pun berbicara kalau pertarungan ini akan digunakan juga sebagai evaluasi sejauh mana kesenjangan di antara murid baru dan juga murid senior. Jadi bisa dibilang sebagai pembakar semangat bagi murid baru yang akan berlatih di dalam akademi. 将由朱雀院的老生给你们上，在朱雀院的学习所好的激励你们努力修炼。 Subetian pun langsung bertanya kepada Penatua Yanhe, bagaimana jika murid junior berhasil mengalahkan murid senior, apakah mereka akan mendapatkan sebuah hadiah? Penatua Yanhe menjawab bagi siapapun murid junior yang berhasil mengalahkan murid senior, maka mereka akan mendapatkan hadiah 1000 bonus poin. 1000 poin ini tentu saja bisa ditukarkan dengan beberapa sumber daya yang ada di dalam akademi.
Selain itu, penatua Yanhe juga memberikan info hanya ada 9 orang yang pernah berhasil mengalahkan senior dalam sejarah akademi. 可以获得1000积分奖励。在我蓝火五府历史中，各中击败了老生。 Bang MC kita kemudian juga bertanya lagi bagaimana jika dia berhasil mengalahkan 2 orang senior sekaligus dan apakah dia juga akan mendapatkan total 2000 poin. Penatua Yanhe membenarkan kalau Subetian akan mendapatkan 2000 poin jika dia berhasil mengalahkan 2 orang senior sekaligus. Dan yap, di sini Bang MC kita langsung memilih 2 lawan sekaligus yaitu Han Feng dan juga Nan Bao untuk bertarung dengannya. 好，那我先选，就选韩风和蛮豹。授课不要让我失望。 Sontak hal ini pun membuat beberapa murid kaget karena kok bisa-bisanya Subetian begitu berani menantang 2 orang sekaligus. Di satu sisi, Han Feng dan Nan Bao juga memperingati Subetian untuk tidak terlalu sombong karena mengalahkan mereka berdua bukanlah sebuah hal yang mudah. Mereka berdua juga terlihat mempertanyakan lagi apakah ucapan dari Subetian tersebut sungguhan atau hanya candaan. Tanpa ragu-ragu Bang MC berkata kalau tantangan darinya adalah sebuah hal yang serius sembari berucap apakah Han Feng dan juga Nan Bao takut untuk melawannya kali ini. 你确定要选我们？ 是你们2个。我会让你知道嚣张的下场。 Mendapati ucapan dari Subetian ini tentu saja membuat Nan Bao sangat kesal. Dia sangat berharap bisa memberikan pelajaran kepada Subetian agar dia mendapatkan karma dan menyesali kesombongan pada hari ini. Sayang sekali aku tidak akan pernah menyesali kesombonganku, ucap Subetian kepada Nan Bao. 我从不知道后悔是什么。 Dan yap, pada akhirnya pertarungan antara Subetian melawan Han Feng dan juga Nan Bao akan dilaksanakan. Di dalam sebuah altar, mereka bertiga terlihat sudah bersiap untuk baku hantam. 来战一场吧！ Kesiapan dari mereka bertiga ini juga sekaligus menutup episode 10 kali ini ya guys. Episode 11 kali ini akan diawali dengan pertarungan yang akan dilakukan oleh Subetian melawan Han Feng dan juga Nan Bao. Salah seorang penatua akademi terlihat meragukan kalau Subetian akan menang, di mana menurutnya akan sangat sulit untuk melawan 2 orang sekaligus dalam satu pertarungan. Bahkan jika Subetian kalah, maka reputasinya juga akan turun, serta ditakutkan kalau dia tidak akan bisa berkembang lagi di dalam Akademi Lan Huo. 不让人省心呐，他怕是难以收场。 Pertarungan pun akhirnya dimulai dengan Han Feng yang meminta Nan Bao untuk bersiap melakukan sebuah serangan. Pada gerakan pertama, Subetian langsung mengeluarkan langkah api yang baru saja dia pelajari untuk memukul mundur Nan Bao. 打爆他！木藤缠绕，下铁灵技，金刚拳，爆人九重劲。 Sontak hal ini pun membuat penatua Yanhe, gadis kecil dan juga Ruoyan cukup terkejut. 苏北天竟能正面震退蛮豹， Bahkan ketika Han Feng mencoba untuk membantu Nan Bao, dia juga terkena serangan kuat yang dilancarkan oleh Subetian. Momen ini pun membuat Bang MC ngebacot apakah hanya segini saja kemampuan 2 orang murid senior yang ingin melakukan ujian kepada murid junior seperti dirinya. Bahkan dengan 2 orang murid sekaligus tidak mampu untuk mengalahkan Subetian. 韩风，你们2个就这点本事，我真不知道你们的勇气从何而来。角逐还没结束。 Han Feng pun lekas berkata kalau pertarungan ini belum selesai, di mana dia akan kembali untuk mencoba melakukan beberapa serangan kepada Bang MC. Melihat pertarungan yang begitu barbar, salah seorang penatua bertanya kepada penatua Yanhe sudah sampai di manakah saat ini kemampuan magis yang dimiliki oleh Subetian. Karena dari yang terlihat pertarungan ini cukup berimbang, padahal Bang MC kita ini dikeroyok 2 orang sekaligus. Penatua Yanhe pun beranggapan kalau kekuatan magis Subetian sudah mencapai ke tahap tinggi Suan, dan oleh sebab itu Subetian sepertinya harus mendapatkan bimbingan ketika memulai jalan kultivasinya di dalam Akademi Lan Huo nanti. Waduh, Mimin bingung nih guys kalau subtitlenya nyebut ranah pakai bahasa Mandarin ya.
Karena bingung juga guys, soalnya ranah yang Mimin dapat itu pakai bahasa Inggris. 是何等级的武道神通吗？施展的武道神通等级很高，应该有高人指点。级的武道神通放在蓝火胡府。 Diketahui kalau tingkat ranah bela diri dengan kekuatan magis seperti ini sudah sangat layak ditempatkan di kediaman Lan Huowu, di mana tempatnya para jenius berada. Han Feng yang sedari tadi tidak bisa melukai Su Beitian, kali ini mengeluarkan sebuah teknik kuat untuk melakukan serangan, dengan harapan teknik ini bisa membuat Su Beitian kalah dalam pertarungan. Hal yang sama juga ditunjukkan oleh Nan Bao, di mana dia akan mencoba untuk menyerang Su Beitian dengan teknik kuat yang dia miliki. Namun siapa yang menyangka serangan dari Nan Bao dan juga Han Feng berhasil dipatahkan oleh Su Beitian, dan bahkan di sini Su Beitian berhasil melakukan serangan balik dengan sangat cepat. Momen tidak diduga juga terjadi di mana Su Beitian menerobos ke ranah yang lebih tinggi setelah melakukan pukulan kuat kepada Nan Bao. Penatua Yan He dan juga seorang penatua Akademi Lan Huo juga sangat kaget. Mereka tidak menyangka Su Beitian benar-benar menunjukkan kejeniusannya pada saat pertarungan melawan Han Feng dan juga Nan Bao. Di satu sisi, Su Beitian terlihat berterima kasih kepada Han Feng dan juga Nan Bao karena sudah membantunya dalam melakukan penerobosan. Sebagai rasa terima kasih, Su Beitian berencana untuk menggunakan seluruh kekuatan guna bisa menghadapi Han Feng dan juga Nan Bao pada saat ini. Dan tanpa basa-basi, Bang MC kita ini langsung tancap gas melakukan pembantaian. 为了感谢你们， 现在轮到你了。 Yang pertama menjadi korban terlebih dahulu adalah Han Feng dan yang kedua adalah Nan Bao. Ketika mereka berdua sudah terkapar, semua murid-murid baru yang menonton tampak senang dengan kemenangan dari Su Beitian. Akan tetapi tidak dengan Ruoyan yang kelihatan tidak senang dengan perkembangan pesat yang ditunjukkan oleh Bang MC kita. Waduh, masih nggak terima aja nih wanita. Di saat Nan Bao dan juga Han Feng sudah terkapar, Su Beitian meminta mereka berdua untuk menyerah saja karena mereka juga sudah tidak bisa melakukan perlawanan lagi. Namun ya terlihat Han Feng enggan untuk menyerah karena dia ingin menjaga mukanya di hadapan semua orang. Su Beitian pun mau tidak mau menggunakan kekuatan magisnya untuk mempengaruhi Han Feng dan juga Nan Bao agar mereka berdua meminta maaf serta mengaku menyerah di pertarungan kali ini. Bersujudnya Han Feng dan juga Nan Bao sontak membuat semua orang kaget. Mereka ini tidak menyangka kalau karakter dari Han Feng yang begitu keras bisa bersujud dengan mudah di hadapan Su Beitian. Karena mereka berdua sudah bersujud, Su Beitian lekas mendatangi penatua Yan He untuk menyatakan kalau dia memenangkan pertarungan serta meminta jatah 2000 poin yang sudah dijanjikan. Tanpa ragu di sini, penatua Yan He pun langsung memberikan sebuah kertas berisi 2000 poin yang nantinya bisa ditukarkan dengan sumber daya pelatihan. Terlihat penatua Yan He juga sangat berharap kalau Su Beitian akan mampu untuk membuat kejutan lagi di lain waktu. Singkat cerita, keesokan harinya, Su Beitian mendatangi gadis kecil untuk bersama-sama pergi ke sebuah paviliun. Di tengah jalan, gadis kecil bercerita kalau dia sudah melewati pertarungan dengan seorang senior kemarin. Pertarungan mereka berjalan lancar dan senior yang melawannya juga memberikan banyak pelajaran agar nantinya dia bisa berhasil di dalam Akademi Lan Huo. 北天师兄，你来啦！你昨天收获如何？姐好温柔，没有打伤我。
Ketika sudah berada di dalam paviliun, Su Betian dan juga gadis kecil bertemu dengan Ruoyan dan juga Shen Guying yang sedang berada di tempat yang sama. Mereka ke tempat ini tentu saja juga karena permintaan dari penatua Yanhe. Kembali lagi raut, ketidaksenangan pun terlihat jelas di wajah Ruoyan. Dia juga nyumpahin Bang MC di mana Su Betian cepat atau lambat pasti akan dikalahkan oleh seseorang di dalam akademi. 早晚会有人收拾你的。你巩固异形武士境了吗？ Beberapa saat kemudian, penatua Yanhe muncul dan langsung bertanya apakah Su Betian sudah mencapai ranah martial master tingkat pertama. Su Betian berkata kalau dia sudah berhasil mencapai ranah tersebut dengan sukses. Penatua Yanhe juga meminta mereka berempat untuk ikut dengannya guna bisa mengambil sebuah teknik bela diri untuk dipelajari. 我带你们去挑选武器。 六长老，这武技 Pada saat berkeliling, gadis kecil bertanya apakah di pavilion ini hanya ada teknik bela diri tahap biasa saja dan di mana mereka bisa mendapatkan teknik bela diri yang berada di tahap tingkat tinggi. Penatua Yanhe menjawab memang benar pavilion ini hanya ada teknik bela diri tahap biasa, namun mereka bisa mendapatkan teknik bela diri tingkat lanjut di sebuah pavilion bernama Zhenbao dengan menukarkan sebuah poin. Diketahui kalau mendapatkan sebuah poin tidaklah mudah, banyak dari para murid yang setidaknya membutuhkan waktu 1 tahun untuk mengumpulkan poin guna bisa mendapatkan teknik bela diri tingkat lanjut. 只有赚取积分去珍宝，不过赚取积分的难度不小，需要至少1年多的积累。 Perbincangan di antara mereka ini juga sekaligus menutup episode 11 kali ini ya guys. Masih berada di dalam pavilion, gadis kecil kembali bertanya kepada penatua Yanhe ada berapakah murid inti di dalam Akademi Lanhuo pada saat ini. Sambil berjalan, penatua Yanhe menyebutkan kalau hanya ada 5 orang murid inti saja. Diketahui bagi siapapun yang ingin menjadi murid inti harus melewati penilaian yang diadakan setiap akhir tahun. Setiap murid tentu saja bisa ikut di dalam penilaian tersebut termasuk gadis kecil. 朱雀院共有几名核心弟子？ 只有5名核心弟子，年终考核时取代他们。 Beberapa saat kemudian dengan kemampuannya, penatua Yanhe membawa mereka berempat masuk ke dalam sebuah ruangan rahasia untuk mengambil keterampilan bela diri. Su Betian yang melihat tebing di depannya mengira kalau tebing tersebut adalah tebing Chuan Gong. Namun ya di sini penatua Yanhe berkata kalau tebing itu bukanlah tebing Chuan Gong, melainkan tembok kuno biasa yang sangat berharga di dalam Akademi Lanhuo. Diketahui berbagai jenis keterampilan bela diri dengan berbagai atribut dihasilkan oleh tebing tersebut dari mulai yang rendah hingga yang paling tinggi. 蓝火五府瑰宝武技呀，不同等级的武技。 想办法得到它。 Nantinya Su Betian dan juga yang lain bisa mengambil keterampilan jika keterampilan tersebut sudah muncul di hadapan mereka semua. Setiap orang bisa mengambil 2 keterampilan sekaligus, namun ya semua itu tergantung kepada kemampuan mereka masing-masing. Bisa saja nanti mengalami kesulitan atau bahkan dipermudah dalam menemukan keterampilan bela diri. Penatua Yanhe juga menyebutkan kalau mutiara berwarna merah adalah seni bela diri atribut api, biru adalah atribut air, hijau adalah atribut kayu, ungu adalah atribut guntur, dan kuning adalah seni bela diri atribut bumi. Semua atribut bela diri yang tersedia bisa disesuaikan dengan seni bela diri dari masing-masing murid. 红色为火属性武技，绿色为木属性武技，黄色为土属性武技，为无属性武技。 Gadis kecil kemudian kembali bertanya bagaimana mereka bisa menemukan keterampilan bela diri tingkat tinggi di tebing ini. Penatua Yanhe menyebutkan kalau atribut bela diri tingkat tinggi warnanya lebih bersinar daripada yang lain dan semakin tinggi maka akan semakin sulit untuk ditaklukkan atau didapatkan.
Selain itu, seni bela diri tingkat tinggi juga diketahui bisa berubah menjadi hewan buas ketika hendak diambil oleh para murid nantinya. Jadi di sini Penatua Yanhe menyarankan mereka semua untuk berhati-hati dan mengambil keterampilan sesuai kemampuan masing-masing. Selain itu, waktunya juga sangat mepet, jadi harus benar-benar dimanfaatkan dengan baik oleh mereka semua. Jika nanti gagal, maka harus mengulang lagi mendapatkan keterampilan di tahun depan. 武技会化兽形，武技得到的难度越高，如若错过，只能再等1年，就看你们的运气和本事了。 Dan yap, ketika mereka semua sudah sampai, Penatua Yanhe berencana membuka tebing kuno agar keterampilan bela diri bisa diambil oleh para murid baru. Alah. Terlihat ratusan keterampilan bela diri keluar dari dalam tebing kuno, dan di saat itu pula Penatua Yanhe mempersilahkan para muridnya untuk melakukan perburuan keterampilan bela diri sekarang juga. Sementara itu bagi Subaitian, dia berpikir kalau leluhur keluarga Su sebenarnya sudah banyak sekali mempelajari keterampilan yang sangat rumit yang masih teringat di dalam ingatannya. Namun dengan ranahnya saat ini, Subaitian menyadari kalau keterampilan rumit tersebut akan sangat sulit untuk dipelajari. Dan sekarang adalah waktu yang tepat untuk memulai mempelajari keterampilan bela diri dari tingkat rendah terlebih dahulu. 但当下这具身体境界过低，先度过修习的初级阶段。 Terlihat Ruoyan langsung memulai untuk mencoba peruntungan, namun ya di sini dia terlihat gagal karena keterampilan bela diri yang hendak dia ambil terlalu kuat. Di saat yang sama, Subaitian memberi saran kepada gadis kecil untuk menyerang bagian belakang dari keterampilan bela diri yang hendak diambil, dan cara tersebut diyakini adalah cara yang paling bagus. 有一定几率击散防护，将其得到。 Benar saja, tak lama kemudian gadis kecil langsung berhasil mendapatkan slip giok keterampilan bela diri telapak pembungkus ular kayu setelah mengikuti saran dari Bang MC. Melihat hal ini, Ruoyan pun kelihatan tidak senang karena bagaimana bisa gadis kecil mendapatkan slip keterampilan bela diri sementara dia sendiri kesulitan untuk mendapatkan benda tersebut. Tidak menyerah begitu saja, Ruoyan dan Shen Guying pun langsung mencoba peruntungan dengan kembali mengambil slip giok keterampilan bela diri yang lain. Sementara itu, Subaitian dengan cepat berhasil mendapatkan slip giok teknik bela diri tingkat menengah, dan hal ini tentu saja lagi dan lagi membuat Ruoyan merasa iri dan dengki, di mana saat ini dia belum mendapatkan slip giok bela diri sama sekali. 你得到的是什么等级的武技？中品玄技。 Tak lama kemudian muncul binatang mistik yang merupakan perwujudan dari keterampilan bela diri tingkat bumi. Ruoyan dan Shen Guying pun terlihat tidak menyia-nyiakan kesempatan ini dengan mencoba langsung mendekati binatang ular tersebut. Namun tetap saja mereka berdua ini belum mampu untuk menaklukkan binatang ular karena keterampilan bela diri tersebut masih terlalu kuat. Memanfaatkan situasi sekarang, Subaitian langsung tancap gas melakukan serangan kepada binatang ular, yang mana serangan tersebut akhirnya membuat binatang ular keok dan secara otomatis Subaitian berhasil mendapatkan teknik keterampilan bela diri tingkat bumi. 爆元九重剑。 雷天师兄， Setelah mendapatkan slip giok teknik tersebut, Subaitian lekas memberitahu yang lain kalau ini hanyalah teknik atribut bumi tingkat rendah saja dan mempunyai nama lain yaitu teknik pukulan ular es. 这玉筅中烙印的是下品地技。下品地技，
Penatua Yanhe pun kemudian memberitahukan kalau teknik pukulan ular es adalah salah satu dari 6 teknik terbaik yang ada di pavilion ini. Di satu sisi, Penatua Yanhe juga mengingatkan kalau mempelajari teknik tersebut cukuplah rumit, jadi dia meminta Su Beitian untuk berhati-hati. 没想到被你得到了，想要参悟绝非朝夕。 Penatua Yanhe juga meminta murid-murid untuk segera melanjutkan untuk berburu keterampilan bela diri karena waktu mereka di tempat ini juga sangat terbatas. 分心，抓紧时间选择武技。 Di saat Shen Guying, Ruoyan dan juga gadis kecil melanjutkan perburuan, Su Beitian langsung mencoba untuk mempelajari teknik pukulan ular es yang baru saja dia dapatkan. Beberapa saat kemudian, waktu perburuan sudah selesai dan terlihat Ruoyan agak kecewa di mana dia tidak mendapatkan sebuah teknik sebagus yang didapatkan oleh Su Beitian dan juga gadis kecil. 我们出去吧。 Di saat yang sama, mereka semua merasakan hawa yang begitu dingin dan ternyata hal tersebut disebabkan oleh Su Beitian yang sedang mempelajari teknik pukulan ular es. Selang beberapa saat, Su Beitian juga kelihatan sudah selesai mempelajari teknik tersebut, di mana dia juga langsung test drive dengan menyerang tebing di hadapan mereka semua. 折手好像没你说的那么难练。 Su Beitian lantas berbicara kepada Penatua Yanhe kalau teknik pukulan ular es tidak sesulit yang dikatakan karena sekarang dia sudah berhasil menguasai teknik tersebut. Gadis kecil juga di sini terlihat memberikan selamat kepada Su Beitian karena dia sudah berhasil mempelajari teknik pukulan ular es itu. 折手好像没你说的那么难练。 Singkat cerita, di sebuah pavilion, Qianli mendatangi Su Beitian yang sedang membaca sebuah buku. Karena sudah bertemu dengan Bang MC, Qianli pun langsung mengajaknya untuk pergi makan siang bersama jika Su Beitian tidak sibuk. Ya gimana ya guys ya, gas aja lah kata Su Beitian mah. 好巧啊，北天。不要一起吃点东西？ 好啊。 Pertemuan antara Su Beitian dan juga Qianli kali ini juga sekaligus menutup episode 12 kali ini ya guys. Episode ke-13 diawali dengan Qianli yang sedang makan siang bersama dengan Bang MC Su Beitian, dan hal ini pun cukup mengundang perhatian dari orang-orang karena mereka tidak menyangka Qianli bisa makan siang berduaan dengan Su Beitian yang merupakan murid baru. 凭什么？ Di satu sisi, ternyata tujuan Qianli ingin makan siang bersama dengan Su Beitian karena dia ingin bertanya hubungan apakah yang sudah dijalani oleh Su Beitian dan juga Muransi. Diketahui kalau keluargamu sudah mulai mencurigai keluarga Qin karena dalam beberapa hari ini Su Beitian sudah berhubungan dengan Qianli. 调查你和冉熙的真正关系，你和穆冉熙到底什么关系？很可能会来蓝火城找你。 Kemungkinan dalam beberapa hari ke depan keluargamu akan datang ke Akademi Lan Huo untuk mencari keberadaan dari Su Beitian guna bisa menanyakan apa yang sebenarnya sudah terjadi. Sementara itu, Su Beitian sendiri bersikap cukup tenang. Dia menganggap kalau hubungannya dengan Muransi sudah berada di tahap pertunangan. Jadi aneh rasanya jika keluargamu masih mencurigai keluarga Qin atau dirinya. 亲事不是两家定的吗？他们还怀疑什么？ 怕是没有你想的那么简单。 Qianli sendiri punya pemikiran kalau hubungan Su Beitian dan juga Muransi sepertinya tidak semudah yang dibayangkan. Jika Su Beitian tidak bisa meyakinkan keluargamu, maka bisa saja pernikahan di antara mereka akan dibatalkan. Momen ini pun membuat Su Beitian berterima kasih kepada Qianli karena dia sudah perhatian. Namun ya urusan pertunangan antara dia dan juga Muransi akan mereka selesaikan sendiri dengan keluargamu. 我和穆冉熙会处理好。你可知蓝火五府中？ Jadi di sini Su Beitian meminta Qianli untuk tidak terlalu khawatir berlebihan. Su Beitian juga bertanya apakah di dalam Akademi Lan Huo ini ada sebuah monumen yang bisa menempa jiwa guna bisa memperkuat kekuatan. Qianli pun memberitahu kalau Akademi Lan Huo punya sebuah monumen jiwa pedang yang biasa digunakan oleh para murid untuk menempa jiwa. Akan tetapi sejauh ini pola-pola ukiran dari monumen jiwa pedang sangat misterius dan sangat sulit untuk dipahami oleh Qianli.
Namun jika Sube Tian merasa tertarik, Qianli bisa mengajaknya untuk pergi ke monumen jiwa pedang tersebut. 魂贝的玄妙，借其淬炼灵魂。好， Singkat cerita, Sube Tian dan juga Qianli pergi ke monumen jiwa pedang bersama-sama. Sampai di depan monumen, Qianli menjelaskan kalau ingin menempa jiwa di monumen ini, haruslah memahami tulisan kuno yang ada di monumen jiwa pedang terlebih dahulu. Karena tulisan kuno tersebut sangatlah misterius, jadi hanya segelintir orang saja yang bisa menempa jiwa di tempat ini. 想要借助剑魂杯的力量淬魂，我吴府能参悟的天才屈指可数。 Sube Tian yang sudah yakin tanpa keraguan akan mencoba untuk memahami tulisan kuno yang ada di monumen jiwa pedang terlebih dahulu. 好，我参悟试试。阵法。 Setelah membaca tulisan kuno di monumen, Sube Tian menyadari kalau tulisan tersebut dibuat menggunakan sebuah formasi. Jadi jika ingin menempa jiwa, maka harus masuk ke dalam lautan kesadaran monumen jiwa pedang dan menghancurkan formasi itu terlebih dahulu. 封印了剑魂杯中的空间，首先要破阵才行。 Karena sudah paham situasinya, Bang MC kita ini langsung mencoba untuk memecahkan formasi yang ada di dalam monumen jiwa pedang. Di saat yang sama, Qianli menunggu di depan monumen sembari yakin kalau Sube Tian akan berhasil memahami tulisan kuno tersebut. Terlebih lagi di sini Qianli mulai kesemsem sama ketampanan dari Sube Tian ketika dia sedang berusaha memecahkan formasi monumen. Waduh, nambah lagi nih wanita yang suka sama Sube Tian. 我相信你。 Ketika hari sudah mulai gelap, Sube Tian mulai memahami cara memecahkan formasi monumen jiwa pedang. Namun karena hari juga sudah larut, dia memutuskan untuk beristirahat terlebih dahulu dan akan melanjutkan keesokan harinya. 这么看还挺帅的。北天，参悟了吗？ 时间不早了，我们回去吧。 Sebelum pulang, Qianli bertanya apakah Sube Tian besok sibuk karena besok dia rencananya akan mengajak Sube Tian untuk pergi ke aula Zankui untuk berlatih. Karena Sube Tian tidak terlalu sibuk, dia pun menyetujui untuk pergi ke aula Zankui dan akan bertemu dengan Qianli besok jam 8 pagi. 准备去战魁殿修炼武技，不见不散。 Singkat cerita, ketika hari sudah malam, Sube Tian memutuskan untuk kembali ke monumen jiwa pedang karena dia tidak bisa tidur. Tidak diduga ternyata di monumen jiwa pedang ada seorang wanita yang juga sedang menempa kekuatan jiwa. Karena tidak ingin mengganggu wanita tersebut, Sube Tian mengabaikan si wanita dan bergegas untuk mencoba lagi memecahkan formasi monumen. 有人。 Dalam percobaan kali ini ada sebuah cahaya yang masuk ke dalam kepala dari Bang MC dan membuatnya seketika langsung memasuki lautan kesadaran dari monumen jiwa pedang. Di dalam lautan kesadaran monumen jiwa pedang, Sube Tian berhasil menempa kekuatan jiwa dan membuat kekuatan jiwanya meningkat dengan sangat pesat. Selangkah lagi diketahui Sube Tian akan berhasil menuju pencapaian tinggi kekuatan magisnya. 莫非是灵魂力？竟然凝练出魂功，离神功大成又近了一步。
Ketika hari sudah pagi, Su Beitian terbangun dari penempaan jiwa serta menyadari kalau wanita tadi malam sudah berada di hadapannya sekarang ini. Si wanita langsung berbicara dan menanyakan siapakah orang yang sudah mengizinkan Su Beitian untuk berlatih malam hari di monumen jiwa pedang ini. Karena di sini si wanita menganggap hanya dia yang boleh berlatih malam hari dan tidak boleh ada orang lain yang mengganggu. Wanita ini juga memperingati agar Su Beitian tidak datang untuk latihan malam-malam lagi, dan jika Su Beitian tidak patuh maka dia akan bertindak kasar kepada Bang MC. 谁允许你深夜来这里修炼的？想来就来喽。晚上的剑魂杯休哥我对你不客气。 Su Beitian sendiri berbicara kalau siapapun boleh datang ke monumen jiwa pedang untuk berlatih. Lagi pula siapakah wanita ini sampai-sampai punya kuasa melarangnya pergi ke monumen jiwa pedang pada waktu malam hari. Karena omongan Bang MC kita ini pula, si wanita menjadi sangat marah serta mencoba untuk melakukan sebuah serangan kepada Su Beitian. Beruntung di sini dengan refleks yang cukup cepat, Bang MC kita berhasil untuk menghindar. Baku hantam yang akan terjadi di antara mereka berdua ini juga sekaligus menutup episode 13 kali ini ya guys. Episode 14 masih diawali dengan Su Beitian yang sedang melakukan baku hantam dengan seorang wanita bernama Xia Fuxin. Dalam beberapa gerakan terlihat kalau Xia Fuxin berhasil terkena serangan telak dari Bang MC. Usut punya usut, ternyata kondisi tubuh dari Xia Fuxin masih belum sembuh total, jadi dia tidak bisa maksimal di saat bertarung dengan Su Beitian. Momen ini pun membuat Xia Fuxin harus undur diri terlebih dahulu dari perbaku hantaman. Xia Fuxin juga memperingati Su Beitian kalau di pertarungan mereka lain kali, pasti dia akan lebih siap guna bisa memberikan pelajaran kepada Bang MC. Su Beitian sendiri di sini kelihatan tidak takut serta merasa kalau Xia Fuxin adalah seorang gadis yang aneh. 否则我对你不客气。莫名其妙。 Sementara itu di depan aula Zankui, Qianli sedang menunggu kedatangan dari Su Beitian karena sebelumnya mereka berdua sudah membuat janji untuk berlatih bersama-sama. Ketika Su Beitian sudah datang, Qianli langsung segera mengajaknya untuk masuk ke dalam aula guna bisa memulai latihan pada hari ini. 你来了，我们进去吧。 Sambil berjalan dan melihat-lihat murid yang sedang berlatih, Qianli memberitahu kalau dia sudah memesan ruangan surgawi untuk mereka berdua berlatih. Diketahui kalau ruangan surgawi adalah ruangan khusus untuk murid yang latihannya tidak ingin diganggu oleh murid lain. Dengan menggunakan sebuah token, Qianli lekas membuka ruangan surgawi tersebut dan baru saja masuk, Su Beitian langsung merasakan bahwa aura spiritual di dalam ruangan surgawi ini sangatlah bagus dan cocok digunakan sebagai tempat berlatih. Di satu sisi, Qianli juga menginformasikan kalau ada 8 boneka perang dengan tingkat yang berbeda di dalam ruangan surgawi ini, dan tentu saja 8 boneka perang tersebut bisa mereka gunakan untuk berlatih. Akan tetapi Qianli juga berterus terang kalau boneka perang tersebut ranahnya jauh lebih rendah daripada ranah dari murid-murid, jadi dia menawarkan agar Su Beitian sparring dengan dia saja. 封印着8种等级的战魁，修炼效果远不如人。 Su Beitian sendiri tidak keberatan jika harus sparring, akan tetapi Su Beitian juga mengingatkan Qianli untuk berhati-hati karena dia cukuplah kuat. 我力气有点大，怕伤到你。少瞧不起人。 Tanpa keraguan-raguan, Qianli langsung mengeluarkan kekuatannya di mana dia tidak ingin diremehkan gitu aja oleh Bang MC. Qianli juga memperingati agar Su Beitian menggunakan kekuatan penuh karena jika tidak bisa saja dia kalah dalam pertarungan kali ini. Su Beitian，
我可要动用全力了。还不错。 Setelah beberapa gerakan, Subetian cukup mengakui kekuatan yang dimiliki oleh Qianli. Namun kali ini Qianli harus lebih berhati-hati karena Bang MC berencana untuk menyerang terlebih dahulu. Karena di sini Qianli sudah sadar akan bahayanya serangan dari Subetian, dia langsung mengeluarkan teknik bumi tingkat rendah kemarahan ular bayangan langit untuk menyerang. 输了，不准哭哟。 上体拳击。 Namun ya tetap saja Subetian berhasil menghindari serangan tersebut dan bahkan melakukan serangan balik menggunakan pukulan ular es yang baru saja dia pelajari. 你的招式，你要小心了。蛇天怒击。 碎玉冰蛇手，痛快！ Singkat cerita, pelatihan mereka berdua hari ini sudah selesai dilakukan dan hari juga sudah semakin sore. Karena mereka juga sudah kelelahan, Qianli berencana mengajak Subetian untuk pergi ke sebuah tempat yang bisa mengembalikan energi dari mereka berdua. 我带你去一个好地方，那里……真的？ Ternyata Qianli mengajak Subetian ke pemandian air panas yang ada di Akademi Lanhuo dan diketahui kalau pemandian air panas ini bisa mengembalikan energi spiritual seorang praktisi selepas mereka latihan. 恢复消耗、滋养肉身的奇效，都来这里浸泡休息。 Diketahui banyak sekali dari para murid-murid akademi yang datang ke tempat ini setelah mereka semua berlatih. Setelah sampai, Qianli kemudian memesan 2 kamar pemandian kepada penatua Bai yang bertugas menjaga pemandian air panas ini. Akan tetapi sayangnya penatua Bai menginformasikan kalau hanya tersisa 1 kamar pemandian saja saat ini. 秦丫头，你来晚了，那灵室可供几人使用？ Momen ini pun membuat Qianli sedikit ragu karena dia tidak nyaman jika harus 1 kamar pemandian bersama Subetian. Namun ya Subetian lekas bertanya kepada penatua Bai apakah 1 kamar pemandian bisa dipakai bersama-sama atau tidak. Penatua Bai berkata kalau 1 kamar pemandian bisa dipakai 4-5 orang, jadi tentu saja Qianli dan Subetian bisa mandi bersama di dalam kamar pemandian air panas ini. 可供4人一起修炼。如果你介意的话，我不介意。最后一间灵室我们定了。 Meskipun Qianli sedikit malu, namun ya pada akhirnya dia setuju untuk 1 kamar pemandian bersama dengan Bang Beitian. Setelah sampai di dalam kamar pemandian, Subetian tanpa berlama-lama langsung turun ke dalam kolam air panas. Dia merasakan kalau energi spiritual di pemandian ini sangatlah bagus untuk mengembalikan stamina sehabis latihan. Sementara itu, Qianli masih terlihat malu-malu untuk turun bersama dengan Subetian ke dalam pemandian air panas. Tidak ingin berlama-lama lagi, Subetian langsung bermeditasi guna mengembalikan seluruh energinya setelah latihan 1 harian penuh. 在什么？好。 Yap, scene Subetian sedang berendam di dalam air panas ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.